Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan dingin. Di dalam kitab Musarror diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Hingga pada akhirnya Sultan dari Turki, yaitu Sultan Muhammad, mendapatkan wangsit untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna siar Islam. Beliau memerintahkan seorang yang terkenal alim, ahli ru'yah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun husuk bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Berikut adalah sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Sabdo Palon berkata, "Aku ini pamong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak kematian para dewa, saya telah menjadi penjaga para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sahyang Ismoyojati, kemudian dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo." Syekh Subakir menjawab, "Oh, berarti Kisana adalah danyang tanah Jawa. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Muhammad Al-Bakir yang berasal dari tanah Sam Persia." Sabdo Palon berkata, "Apakah ada haji bagi Jengandiko hingga datang ke Jawa?" Syekh Subakir pun menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertakhta di negara bagian Istanbul, Turki, untuk datang ke tanah Jawa. Dan saya tidak datang sendiri. Kami datang bersama beberapa teman yang keduanya diutus oleh Yang Mulia Sultan." Sabdo Palon bertanya, "Ceritakan lebih banyak tentang Kisana agar saya tahu masalahnya." Syekh Subakir menjawab, "Baiklah, pada suatu malam Sultan Muhammad bermimpi menerima petunjuk atau wisik dari Yang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Beliau diperintahkan untuk mengirim beberapa alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud dengan alim ini adalah sesama ulama, brahmana dan resi di tanah Hindu. Dalam bahasa kami disebut ulama.
Jadi Jengan Diko ini adalah salah satu dari golongan ulama? Tanya Sabto Palon. Saya Subagir menjawab, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wawaras suci, ajaran suci, ameder agama suci yaitu Islam. Sabto Palon berkata, bukankah Kisanak sudah tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Saya Subagir menjawab, biarkan Kawula Dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabto Palon menjawab, ya, rupanya Kisanak pun sudah menyelidiki Kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada cucu di Nusantara ini. Saya Subagir bertanya, wahai Kisanak, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabto Palon pun menjelaskan, kepercayaan orang Jawa itu sejak dahulunya nenek moyang mereka percaya akan adanya yang maha kuasa, yang tan kenoki noyongopo. Dia adalah pencipta segala bawono agung dan bawono alit, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa dia yang maha kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat ulas asih, meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Saya Subagir menjawab, Kisanak, ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud itu ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam kumebiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat sekarang. Bekas-bekas peperangan saudara masih membara. Rakyat banyak kelaparan, banyak perampokan dan penindasan di mana-mana. Ini harus diperbaiki budi pekertinya. Saya juga sedih memikirkan orang-orang saya, tutur Sabto Palon. Urutannya rusak. Pejabat negara telah melupakan dharma. Mereka saling sikut untuk memperebutkan posisi dan kemewahan duniawi. Para pandita juga tidak bisa berbuat banyak. Orang kecil bersila meronta-ronta mencari pegangan saat benar-benar gila. Saya Subagir berkata, karena itulah mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewaras suci ini di wewengkon wilayah yang menjadi kekuasaanmu ini. Sabto Palon menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Saya Subagir menjawab, apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabto Palon berkata, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Yang kedua, jika ingin menjadikan sebuah bangunan tempat peribadatan atau pemujaan,
buatlah bentuk luarnya terlihat seperti cakram Jawa, padahal bagian dalamnya Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Yang keempat, jangan sampai wong Jawa menjadi Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan budaya Jawa, meskipun agama yang mereka anut adalah Islam. Karena agama, setahu saya, adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang kembali. Ingatlah itu. Dan 500 tahun lagi, jika syarat-syarat itu engkau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus untuk syarat yang keempat, betapapun aku beserta kawan-kawan akan tetap selalu menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak, karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya.